Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arita Galuwi Dewijaya dengan 3 digit NIM terakhir 292 dari kelas PM 2023A. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari jawaban soal UTS Geometri Analitik tahun 2024. Saya akan membacakan soal untuk nomor pertama. Jika bagian garis G 2x plus 3y sama dengan 2 merupakan salah satu sisi jajar genjang dan bagian dari garis H x min y plus 1 sama dengan 0 merupakan salah satu diagonal berjajar genjang, maka A. Tentukan persamaan garis dari sisi-sisi jajar genjang yang lain. B. Tentukan luas jajar genjang tersebut. Jadi untuk soal yang pertama, dari soal diketahui persamaan garis G yaitu 2x plus 3y sama dengan 2. Kemudian persamaan garis H x min y plus 1 sama dengan 0. Untuk soal yang pertama bagian A, yaitu tentukan persamaan garis dari sisi-sisi jajar genjang yang lain. Yang pertama, kita dapat mengkonstruksikan garis G dan juga garis H. Misalkan ini adalah garis G, di mana garis G sendiri ini tadi adalah salah satu dari sisi jajar genjang. Kemudian di sini adalah garis H, di mana garis H itu adalah diagonal dari jajar genjang. Untuk yang pertama, kita akan menentukan garis yang sejajar dengan garis G dan melalui salah satu titik di garis H. Jadi, kita misalkan di sini adalah titik A. Kita dapat mengambil sembarang titik A. Ambil sebarang titik A dengan apsis 0. Di mana berapsis 0 di sini mengartikan X adalah 0. Kita masukkan ke persamaan garis H. Persamaan garis H sendiri kan adalah X min Y plus 1 sama dengan 0. Untuk X-nya sama dengan 0, kita masukkan 0 min Y plus 1 sama dengan 0, sehingga didapat Y sama dengan 1. Dari sini kita dapat lihat bahwa koordinat dari titik A adalah 0,1. Kemudian kita sudah menentukan salah satu titik pada garis H. Kita akan membuat persamaan garis yang sejajar dengan garis G dan melalui titik A. Kita misalkan garisnya adalah garis J. Jadi selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis J yang melalui titik A 0,1. Di sini untuk menentukan persamaan garis J kita memerlukan gradien. Nah, di mana karena garis G dan juga garis G ini sejajar, sehingga gradien dari garis J sama dengan gradien dari garis G. Nah, kita akan menentukan gradien garis G terlebih dahulu. Di sini diketahui bahwa persamaan garis G adalah 2x plus 3y sama dengan 2. Kedua ruas dikurangi dengan 2x. Kemudian
kita bagi kedua ruas dengan 3. Ini untuk min 2x nya saya pindah ke depan. Min 3x tambah 2/3. Nah, dari persamaan garis kita dapat mengetahui bahwa y sama dengan mx plus c, di mana min 2/3 ini sendiri adalah gradien dari garis G. Sehingga diketahui bahwa gradien garis C sama dengan min 2/3. Nah, untuk menentukan persamaan garis ini, kita bisa menggunakan rumus Y min YA sama dengan MC kali X min XA. Nah, kita dapat masukkan nilai YA, XA, dan juga MC. Y min YA sendiri adalah 1 sama dengan MC nya min 2/3 kali X min XA nya 0. Nah, kedua ruas kemudian dikalikan dengan 3, dapat 3Y min 3 sama dengan min 2X. Kedua ruas ditambahkan dengan 2X. 2X plus 3Y min 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan untuk garis C. Kemudian kita akan menentukan persamaan dari garis yang melalui titik A dan berpotongan pada garis G. Kita misalkan ini adalah garis L. Nah, kita akan mencari persamaan garis L melalui titik A 0,1. Jadi nanti garis L ini akan melalui titik A 0,1. Nah, untuk gradien dari garis L sendiri kan belum diketahui, sehingga kita dapat membuat gradien garis L di mana gradien tersebut tidak boleh sama dengan gradien dari garis G, tidak boleh sama dengan gradien dari garis H, dan juga tidak boleh sama dengan gradien dari garis J. Jadi kita misalkan di sini ML adalah setengah. Kemudian kita masukkan ke persamaan garis. Persamaannya garis yaitu Y min YA sama dengan ML kali X min XA. Kemudian Y min YA sendiri adalah 1 dikurangi ML yaitu setengah, dikurangi X min XA nya adalah 0. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan 2, dapat 2Y min 2 sama dengan X. Kemudian kedua ruas dikurangi dengan 2Y dan ditambah 2. Ini adalah persamaan dari garis L. Kemudian kita sudah mendapatkan persamaan dari garis L. Dan yang terakhir kita akan mencari sisi dari jajar genjang yang keempat. Nah, sisi ini nanti, garis ini akan melalui perpotongan antara garis G dan juga garis H. Kita dapat menggunakan berkas. Ini kita misalkan garis K. Nah, kita akan mencari persamaan garis K. Menggunakan berkas. Jadi garis K ekuivalen dengan, karena titik yang dilalui garis K adalah perpotongan dari titik potong G dan juga H, jadi kita menggunakan G ditambah lambda kali H sama dengan 0. Kemudian kita masukkan persamaan garis G dan juga H, 2X plus 3Y min 2 tambah lambda kali hanya adalah X
min Y plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan variabel X dan juga Y dan juga C. Jadi 2 plus lambda X ditambah 3 min lambda Y ditambah min 2 plus lambda sama dengan 0. Nah, kemudian agar membentuk persamaan bentuk umum dari persamaan garis yaitu Y sama dengan MX plus C, jadi kita punya ini kedua ruas dikurangi dengan min 2 plus lambda. Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan 2 plus lambda X. Dan dibagi 3 min lambda kedua ruas. Jadi Y sama dengan min 2 plus lambda per 3 min lambda X min 2 plus lambda per 3 min lambda. Nah, karena garis K sendiri di sini sejajar dengan garis L, maka gradien dari garis K sama dengan gradien dari garis L. Nah, tadi kita sudah mencari gradien dari garis L yaitu setengah. Nah, bentuk persamaan umum ini min 2 plus lambda per 3 min lambda ini sama dengan M dari gradien dari garis K. Sehingga kita dapat menuliskan untuk mencari gradien M L sama dengan MK, di mana ML sendiri adalah setengah dan MK sendiri adalah min 2 plus lambda per 3 min lambda. Ini kita operasikan sehingga didapat min 4 min 2 lambda. Nah, kedua ruas kita tambahkan 2 lambda, jadinya nanti lambda sama dengan min 4 min 3. Dapat lambdanya adalah min 7. Nah, di sini didapat lambda sama dengan min negatif 7. Kita masukkan ke persamaan dari garis K ini tadi. Ini kita masukkan di sini. Dua plus lambda X tambah 3 min lambda Y yang ini tambah negatif 2 plus lambda sama dengan ini. Ini kita substitusikan nilai lambda sama dengan negatif 7. Jadi 2 negatif 7 X tambah 3 plus 7 Y tambah negatif 2 min 7 sama dengan ini. Dapat negatif 5X tambah 10Y sampai kami 9 sama dengan 5. Nah, di sini saya akan membuat nilai X menjadi positif dengan kedua ruas dikalikan dengan negatif 1. Dapat 5X min 10Y plus 9 sama dengan 5. Nah, ini adalah persamaan dari garis K. Jadi didapat persamaan garis dari sisi-sisi jajar garis yang lain, yaitu yang pertama ada garis C dengan persamaan
2x plus 3y min 3 sama dengan 0. Kemudian garis L, x min 2y plus 2 sama dengan 0. Dan juga garis K, 5x min 10y plus 9 sama dengan 6. Ini adalah 3 persamaan garis dari sisi jajar ginseng yang lain. Kemudian saya akan menjawab soal dari nomor 1B. Nah, untuk soal bagian B sendiri dicari tentukan luas jajar ginseng tersebut. Nah, sebelumnya kita akan menulis persamaan dari garis-garis yang sudah kita ketahui. Itu yang pertama ada garis J, 2x plus 3y min 3 sama dengan 0. Kemudian ada garis L, x min 2y plus 2 sama dengan 0. Dan yang terakhir ada garis K, itu 5x min 10y plus 9 sama dengan 0. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk mencari luas dari jajar ginseng sendiri kan adalah A kali T. Nah, kita akan menentukan titik. Di sini misalkan tadi adalah titik A. Kemudian di sini misalnya ada titik B. Di sini titik C. Dan di sini ada titik D. Kita akan mencari salah satu titik, yaitu titik D, untuk menentukan alas. Jadi di sini kita akan menentukan titik D. Titik D sendiri di sini adalah titik potong antara garis K dan juga garis J. Jadi kita dapat mengeliminasi dari kedua persamaan garis. Kita tulis terlebih dahulu. Persamaan garis K sendiri adalah 5x min 10y plus 9 sama dengan 0. Dan garis J itu 2x plus 3y min 3 sama dengan 0. Nah, kita dapat mengeliminasi kedua persamaan garis. Yang atas kita kalikan 2 dan yang bawah kita kalikan 5. X kita dapat mengeliminasi x-nya hilang, habis. Kemudian ini min 35y tambah 33 sama dengan 0. Jadi y sendiri ini adalah min 33 per 35. Jadi coba ditulis 33 per 35. Nah, garisnya ditemukan 33 per 35. Kemudian kita akan mencari koordinat dari titik X. Kita akan substitusi persamaan Y ini ke dalam salah satu persamaan garis. Kita misalkan, kita masukkan ini pada garis J. Jadi dapat 2x plus 3. Nah, Y-nya di sini adalah 33 per 35 kurang 3 sama dengan 0. Masukkan 2x plus 99 dikurangi
Kita samakan penyebutnya. 3 ini 35, 105 2x sama dengan 6/35. Jadi x nya sendiri nanti ini kita kedua ruas kita bagi 2, nanti ini adalah 3/35. Nah, sehingga ditemukan koordinat dari titik D itu adalah 3/35, 33/35. Kita sudah menentukan 2 titik, jadi kita akan mencari alasnya, yaitu jarak antara titik titik A ke titik D. Jadi kita akan mencari jarak titik A ke D. Kita menggunakan rumus akar X D min X A kuadrat ditambah Y D min Y A kuadrat. Tadi di sini sudah diketahui bahwa A itu adalah 0,1. Kita masukkan XD sendiri adalah 3/35 min XA nya 0 kuadrat tambah YD nya 33/35 min 1 kuadrat. Ini kita kuadratkan 9/35 kuadrat tambah 33/35 diberikan. Kita samakan penyebutnya. Ini kemudian 9/35 kuadrat ditambah 33 dikurangi 35 yaitu negatif 2 kuadrat adalah 4/35 kuadrat. Nah, ini sama dengan akar dari 13/35 kuadrat. Ini kita kuadratkan masing-masing, jadinya nanti ketemu 1/35 akar 13. Ini adalah jarak titik A ke titik D. Nah, jarak titik A ke titik D sendiri ini sama dengan alas, itu 1/35 akar 13. Nah, setelah kita mencari jarak titik A ke D, kita akan mencari tingginya. Ya, tingginya di sini kita akan membuat garis tegak lurus dari titik A ke garis G. Nah, kita akan mencari jarak titik A ke garis G. Nah, ini kita akan menggunakan rumus ini. Garis G tadi adalah 2x plus 3y min 2 sama dengan 0. Jadi kita masukkan 2 kali xa ditambah 3ya min 2 per plus minus akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sesuai dengan rumus jarak titik ke garis, yaitu ax plus by min plus c per akar dari a kuadrat plus b kuadrat. Nah, ini sama dengan kita masukkan x nya 0, y nya 1 per plus minus akar 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 tambah 9 berarti 13. Ini tidak 1 per akar 13. Nah, jarak titik A ke garis G ini sendiri adalah garis tinggi. Jadi tinggi
itu sama dengan 1/13. Selanjutnya kita akan menentukan luas jajar ginjal. Nah, luas sendiri adalah alas kali tinggi. Kita sudah mengetahui bahwa alasnya sendiri ini adalah 1/35 akar 13 dikali tingginya yaitu 1/13. 13-nya dapat dicoret sehingga didapat 1/5. Nah, jadi luas jajar ginjal tersebut adalah 1/35 satuan. Nah, berikut ini yang sudah saya jelaskan adalah langkah-langkah untuk menentukan luas dari jajar ginjal tersebut dengan hasil akhir 1/35 satuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke soal nomor 2. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 2. Carilah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F min 1, min 2 dan garis G 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 adalah 3/2. Jadi soal nomor 2 itu Nah, itu adalah soalnya. Jadi yang pertama, kita dapat ambil sembarang titik A. Titik A yaitu XA, YA. Jadi apabila dikonstruksikan, kita dapat menggambar yaitu di sini adalah titik A, XA, YA. Di sini ada titik F, ini 1, koma 2, dan juga garis G. Nah, ini apabila dikonstruksikan. Jadi setelah kita ambil sembarang titik A, ini XA, YA, kita dapat menentukan tempat kedudukan titik dengan perbandingan 3/2. Ini 3/2. Jadi apabila kita tuliskan jarak titik A ke titik
banding jarak A ke garis G itu sama dengan 3 banding 2 sesuai dengan soalnya. Nah, untuk mencari jarak kedua titik kita dapat menggunakan rumus akar dari XF min XA kuadrat ditambah BF min BA kuadrat per, untuk jarak titik A ke garis G kita dapat menggunakan AX A plus B A plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 3/2. Nah, kemudian kita masukkan angka-angka yang ke dalam persamaan. Akar XF nya sendiri adalah min 1 min XA kuadrat ditambah YF nya min 2 min YA kuadrat per, nah A, B, dan C ini sesuai dengan persamaan dari garis G. Ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Jadi kita masukkan A nya 2 XA plus B nya min 3 min 3B 3YA ditambah 6 per plus minus akar 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat sama dengan 3/2. Kemudian kedua ruas kita kalikan 2 jadi sebelumnya kita kuadratkan ke dua sisi. Jadinya kalau kita kuadratkan yaitu min 1 min XA kuadrat tambah min 2 min BA kuadrat per 2XA min 3 BA plus 6 kuadrat per, nah ini 4 tambah 9 yaitu 13. Dan ini akar, karena dikuadratkan akarnya hilang jadi 13 sama dengan 3 kuadrat 9 2 kuadrat. Kemudian kita dapat mengalihkan dengan negatif 4 dikalikan dengan 4 dan juga dikalikan dengan 9. Atau sebelumnya kita jabarkan dulu hasil dari kuadrat ini. Jadinya 1 min 1 kuadrat 1 tambah 2XA tambah XA kuadrat tambah 4 tambah 4 BA tambah BA kuadrat per 2XA min 3YA plus 6. Kita dapat mencari di sini XA min 3YA plus 6 itu 4XA kuadrat min 6XA YA plus 12XA kemudian min 6XA YA plus 9 YA kuadrat min 18YA tambah 12XA min 18YA ditambah 36. Ini kita kelompokkan misalnya 4XA kuadrat
kemudian ini jadi min 12XA YA dan X nya tambah 24XA min 36 plus 36. Nah, ini adalah hasil dari 2XA min 3YA plus 6 kuadrat. Kita masukkan di sini. Per 4. Kemudian kita dapat kembali silang ini. Empat dikali 1 tambah 2XA plus XA kuadrat tambah 4 itu sama dengan 9 dikali 4XA kuadrat tambah 9YA kuadrat min 12XA YA tambah 24XA min 36 YA plus 36 per 13. Nah, untuk menghilangkan 13 di sini kita kalikan kedua ruas dengan 13. Jadi 4 dikali 13 52. Kemudian kita kalikan setiap bagian. 52 dikali 5 itu 260 ditambah 52 dikali 2 XA 104 XA ditambah 52 XA kuadrat ditambah 208 YA tambah 5 YA kuadrat itu sama dengan 36 XA kuadrat ditambah 81 YA kuadrat min 108 XA YA kemudian ditambah 9 dikali 24 itu 216 XA dikurangi 9 dikali negatif 36 Nah, kemudian kita jadikan satu variabel yang sama, itu
jadinya 2,35 X kuadrat tambah 2,1 dua kuadrat ditambah 108 X kali A, kemudian ditambah 104 min 216 X A ditambah 208 dikurangi 324 kemudian yang terakhir 260 dikurangi 324 yaitu ini sama dengan 0, sama dengan 0. Dan kita hitung jadi 15 X kuadrat dikurangi 7. Oh ya, mohon maaf, ini 52. Kuadrat kemudian ditambah 108 X kali A ditambah 112 X A ditambah 116 A min 64 sama dengan 5. Ketika A-nya dijalankan, nah ketika titik A-nya X, A, Y, A ini dijalankan, jadi hasilnya nanti akan menjadi 16 X kuadrat dikurang 9Y kuadrat tambah 108 XY ditambah 112X ditambah 116Y min 64 sama dengan 0. Nah, ini merupakan tempat kedudukan titik-titik dengan perbandingan jarak terhadap F negatif 1, negatif 2 dan garis G 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0 adalah 16 X kuadrat min 19Y kuadrat tambah 108XY tambah 112X tambah 116Y dikurangi 64. Ini adalah persamaan garis tempat keduduk. Ini adalah tempat kedudukan titik-titik tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dari jawaban soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0 dan bidang X, O, Y dan melalui titik P 3,1, negatif 2.
Berikut adalah soal dari nomor 3. Untuk menentukan persamaan bidang ini, yang pertama kita dapat memisalkan bidang X, Y. Di sini misal bidang X, Y itu adalah V. Nah, di mana V sendiri itu ekuivalen dengan Z sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita memisalkan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan juga bidang X, Y. Kita misalkan di sini adalah bidang W. Bidang W ini adalah bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang XOY, di mana XOY sendiri ini adalah bidang V. Sehingga didapat persamaan garis W ekuivalen dengan U ditambah lambda V sama dengan 0. Kemudian kita memasukkan persamaan dari garis bidang U dan juga garis bidang V. Di sini U adalah X plus Y min 3Z tambah 2 ditambah lambda dikali V sendiri adalah Z sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan variabel yang sama. X plus Y plus min 3 tambah lambda Z plus 2 sama dengan 0. Kemudian karena garis persamaan bidang ini melalui titik P 3,1, negatif 2, kita dapat menuliskan bidang W melalui titik P 3,1, negatif 2. Untuk persamaan bidang W sendiri tadi adalah X plus Y plus negatif 3 tambah lambda Z tambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai X, Y, dan juga Z. Ini kita masukkan ke persamaan, jadi 3 ditambah 1 ditambah negatif 3 tambah lambda kali Z sendiri adalah negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan, ini 3 tambah 1 tambah 2 adalah 6 ditambah dengan negatif 2 kali negatif 3 6 dikurang 2 lambda sama dengan 0. 2 lambda adalah 12. Jadi lambda diketahui 12 dibagi 2 yaitu 6. Kemudian lambda yang sudah kita temukan ini akan dimasukkan ke persamaan bidang W. Persamaan bidang W tadi
X plus Y plus negatif 3 tambah lambda Z tambah 2 sama dengan 6. Kita masukkan lambda sama dengan 6. Jadi X tambah Y tambah negatif 3 tambah 6 Z tambah 2 sama dengan 3. Jadi W sama dengan X plus Y tambah 3 Z plus 2 sama dengan 0. Dapat kita simpulkan. Jadi persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang XUY serta melalui titik P adalah X plus Y plus 3Z plus 2 sama dengan 0. Kemudian saya akan menjelaskan soal nomor 4. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4. Mohon izin untuk menuliskan soal terlebih dahulu. Berikut ini adalah soal untuk nomor 4. Di sini diketahui lingkaran L 4x plus 4y min 8x min 16y tambah 4 sama dengan 0 dan lingkaran K x kuadrat tambah y kuadrat min plus 4x min 10y plus 19 sama dengan 0. Pertanyaannya yaitu tentukan persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L dan lingkaran K dengan pusat lingkaran pada garis G, yaitu 2x min 4y min 3 sama dengan 0. Yang pertama, kita dapat memodelkan sketsa lingkaran L dan juga lingkaran K. Ini misalkan adalah lingkaran L. Kemudian ini adalah lingkaran K. Nah, karena persamaan lingkaran yang baru ini melalui perpotongan L dan K, berarti kita misalkan titik perpotongannya adalah ini. Kemudian kita buat lingkaran baru. Ini misalkan lingkaran W dengan pusat lingkaran pada garis G. Jadi garis G ini akan melalui pusat lingkaran dari persamaan lingkaran W. Nah, untuk memudahkan perhitungan, persamaan lingkaran L akan kita sederhanakan. Di sini L ekivalen dengan 4x kuadrat tambah 4y kuadrat min 8x min 16y tambah 4 sama dengan 0. Untuk menyederhanakan persamaan lingkaran L, kita dapat membagi kedua ruas dengan 4. Ini kita bagi 4 sehingga didapat x kuadrat ditambah y kuadrat
min 2x min 4y plus 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan dari lingkaran yang sudah disederhanakan. Kemudian yang kedua, kita akan mencari persamaan dari persamaan dari lingkaran W. Persamaan lingkaran W. Kita dapat menggunakan berkas lingkaran, yaitu dengan cara W ekivalen dengan ini diketahui K ditambah lambda L sama dengan 0. Kemudian kita masukkan persamaan dari lingkaran K dan juga L. Di sini persamaan lingkaran K yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat tambah 4x min 10y tambah 19. Kemudian ditambah lambda dikali persamaan dari lingkaran L yang baru yaitu x kuadrat tambah y kuadrat min 2x min 4y plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita akan mengelompokkan variabel-variabel yang sama, yaitu 1 tambah lambda x kuadrat ditambah 1 plus lambda y kuadrat ditambah 4 min 2 lambda x ditambah negatif 10 min 4 lambda y ditambah 19 plus lambda sama dengan 0. Agar menjadi bentuk umum dari persamaan lingkaran, kita dapat membagi kedua ruas dengan 1 plus lambda, sehingga nanti hasilnya akan menjadi x kuadrat plus y kuadrat ditambah ini dibagi 1 plus lambda, yaitu 4 min 2 lambda per 1 plus lambda x, kemudian ditambah dengan negatif 10 min 4 lambda per 1 plus lambda y ditambah dengan 19 plus lambda per 1 plus lambda sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan mencari lambdanya dengan menentukan titik pusat yang pertama. Titik pusat di sini kita misalkan adalah titik P, di mana P sendiri itu adalah XP, YP. Pusat lingkaran W kita misalkan dengan titik P, XP, untuk pusat lingkaran W sendiri adalah P, XP, YP. Dan untuk mencari rumus dari XP, kita dapat menggunakan min setengah A. Nah, A sendiri ini adalah 4 min 2 lambda per 1 plus lambda. Jadi persamaan W yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi kita masukkan min setengah dikali 4 min 2 lambda per 1 plus lambda. Ini sudah didapat 4 sehingga didapat min 4 tambah 2 lambda per 2 tambah 2 kali lambda. Dan untuk YP kita dapat mencari dengan min setengah B. Dan B sendiri adalah min 10 min 4 lambda per 1 plus lambda. Kita masukkan negatif 10 min 4 lambda per 1 plus lambda. Sehingga didapatkan 10 tambah 4 lambda per 2 tambah 2 lambda. Nah, karena pusat lingkaran ini terletak pada garis G2X min 4Y min 3, kita dapat mensubstitusikan pusat lingkaran ini kepada garis G.
Kita masukkan 2, di sini kan 2x min 4y min 3 sama dengan 0. Nah, kita langsung masukkan x nya di sp dan di sini y. Jadi 2 dikali xp adalah min 4 tambah 2 lambda per 2 plus 2 lambda dikurangi 4 dikalikan 10 plus 4 lambda per 2 plus 2 lambda min 3 sama dengan 5. Dan kita kalikan Nah, untuk menghilangkan 2 tambah 2 lambda ini, kita kalikan kedua ruas dengan 2 ditambah 2 lambda. Jadi dapat kita kalikan 3 dengan 2 tambah 2 lambda. Kita satukan lambda yang sama, yaitu min 18 lambda, min 8, min 8, min 8, min 40, min 48, min 48, min 6, min 54 sama dengan kedua ruas ditambahkan dengan 54 dan kedua ruas dibagi dengan 18 sehingga lambda didapat negatif 3. Nah, karena lambda sudah diketahui, kita akan memasukkan lambda pada persamaan dari lingkaran W ini tadi. Jadi W adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4 kita masukkan persamaan lambda sama dengan negatif 3 pada persamaan lingkaran W. Sehingga W didapat dengan 4 dikurangi 2 kali 10 per 10 tambah 12 adalah 16 sehingga didapat
Persamaan dari lingkaran W yaitu x kuadrat tambah y kuadrat min 5x min y min 8 sama dengan 5. Ini adalah persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L dan lingkaran K dengan pusat lingkaran pada garis G. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang langkah-langkah dari jawaban UTS Geometri Analitik tahun 2024. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.